Bismillahirrahmanirrahim. Cara hidup yang bahagia, cara hidup yang tidak sia-sia ini Allah menuliskannya dalam Al-Quran. Satu surat khusus diawali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sumpah, menyatakan bahwa inilah keadaan kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr, demi masa, demi masa, demi waktu. Waktu apa ya Allah? Nih kalian hidup di atas muka bumi ini kan menghadapi waktu nih kalian semuanya. Nah, terhadap waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala kasih tahu, innal insana lafi khusr. Semua manusia hidupnya sia-sia. Semua manusia hidupnya rugi. Semua manusia lelahnya gak berarti. Semua manusia mereka jadi gak punya nilai apa-apa, kata Allah. Kebanyakan hidup manusia nih gak ada artinya, rugi, begitu ya, gak bermakna, lelah mereka gak ada artinya apa-apa. Allah kemudian kasih tahu, kecuali kalau kamu bisa nempuh ini, kata Allah, ini jalan bahagia kalian, jalan senang kalian, biar kalian gak mudah lelah. Apa itu ya Allah? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. 3 hal kalau kalian lakukan, menjadikan kalian menjadi bermakna hidupnya, bahagia hidup kalian di dunia sebelum akhirat, hingga kalian mendapatkan seindah-indah kebahagiaan nanti di hari akhirat. Dan teman-teman sekalian, 3 hal ini kalau kau mengerjakannya, kalau engkau memilikinya, maka akan membuatmu tidak mudah lelah, karena kamu menjadi lillah. Gimana itu 3 hal tersebut? Yang pertama, illal ladzina amanu. Kedua, wa amilus sholihat. Ketiga, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 3 hal tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang pertama beriman. Beriman. Jangan pernah lupa sama Allah. Jangan pernah lupa sama Allah. Kalau Allah yang menjadi tempat tujuanmu, kalau Allah yang menjadi satu-satunya tujuanmu, kamu tidak akan mudah lelah, teman-teman sekalian. Dan saya mendapati orang-orang yang seperti itu enggak mudah lelah, karena mereka lillah, karena mereka imannya luar biasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya guru namanya Khubabah Nur Abdul Habib Muhammad Al-Haddar. Ini orang yang saya lihat dalam hidupnya paling sedikit waktu tidurnya. Beliau itu, teman-teman sekalian, tidurnya dalam 1 hari 1 malam hanya sekitar 2 jaman aja. Saya banyak mendampingi beliau, terutama ketika beliau datang ke Indonesia berdakwah. Jadi saya cerita ini bukan sebagai dongeng atau katanya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, teman-teman sekalian. Gitu. Beliau mengajar, beliau berdakwah. Kalau di negerinya, beliau menjamu tamunya. Tadi pagi ada yang sarapan di sini 200 orang. Dan itu beliau turun di dapur masak. Habis selesai masak semuanya buat 200 tamu. Kita sih mau ngundang 200-an tamu rencananya dari sebulan sebelumnya. Itu pun kagak pakai masak, ngorder catering padahal. Dan kita habis itu istirahatnya seminggu. Masya Allah. Beliau, teman-teman sekalian, habis selesai masak rapi-rapi kemudian ngajar, ngisi majelis. Habis selesai itu beliau kemudian pulang,
baca zikir, baca ini, nemuin tamu. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Ngurusin anak. Anaknya berapa banyak? 10 orang. 10-10-nya. Beliau melahirkan dengan normal, beliau melahirkan, mendidik mereka dengan sebenar-benarnya pendidikan. Beliau susuin, beliau urusin semuanya. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Nggak ada capek-capeknya gitu. Saya ngelihatnya, ya ampun, subhanallah nih orang. Saya membayangkan, tiap saya lihat beliau, teman-teman sekalian, saya membayangkan, ini malaikat rokib nggak selesai-selesai nih, nyatetin amal ibadahnya beliau gitu. Dari ini habis selesai ini lagi, habis selesai ini lagi, belum zikir belum, ya Masya Allah, Masya Allah. Sementara kita nih kira-kira antara rokib sama atid. Sehingga sekalian yang saya muliakan, satu hari menantu beliau cerita, waktu kedatangan beliau sekitar 3 tahunan yang lalu, 4 tahunan yang lalu di Indonesia, ada menantunya bercerita. Dia bilang, ya Allah, perjalanan ini bikin saya tahu siapa Umi. Maksudnya siapa ibu mertuanya itu. Dia bilang, saya itu sering dengar orang-orang di negeri kami gitu ya, di Abramut, di Tarim, bilang Ubabah itu ibadahnya Masya Allah gitu kan. Tapi dia bilang saya nggak lihat langsung. Yang sekarang karena perjalanan bersama-sama, makanya kita kalau mau kenal orang, berjalanlah bersama dengan orang tersebut, kamu kenal siapa dia, gitu kan? Itu nggak Bu? Beliau bilang, si menantunya ini bilang, dia bilang ada satu hari, Hubabah hari itu lagi di Kalimantan. Dia bilang hari itu majelis-majelisnya sampai malam. Habis itu kemudian kami pun pulang. Dia bilang hari itu putri beliau, beliau punya bawa 2 orang putri waktu itu. Putrinya yang satu diundang majelis ke tempat yang lain, yang satunya lagi pulang ke Jakarta. Jadi yang menemani Hubabah Nur ini hanya menantunya ini. Jadilah kami pun kemudian satu kamar bersama-sama, dia bilang. Dan baru kali itu menantu ini ya, baru kali itu kami satu kamar bersama-sama. Menantu sama mertua kan jarang satu kamar ya Bu ya. Dia bilang saya kemudian satu kamar. Dia bilang saya pun udah jam-jam sekitar jam 10-an gitu. Dia bilang saya gosok gigi, siap-siap mau tidur. Habis selesai kemudian Ubabah masuk kamar mandi, gosok gigi ini apa, saya pikir mau tidur juga. Beliau kemudian bilang sama saya, habis selesai keluar dari kamar mandi, saya rasanya kayak gak enak gitu, udah baringan sebelum Hubabah baringan. Jadi saya tungguin, dia bilang gitu kan. Sambil saya kerjain witir 3 rakaat, habis itu kemudian saya tunggu beliau gitu. Terus beliau bilang kayak gini, Muna, namanya Muna. Dia bilang kalau kamu mau tidur, tidur nak. Saya masih mau ngerjain maksudnya yang biasa beliau kerjain gitu ya. Dia bilang saya pertamanya kayak sungkan gitu, tapi karena saya pikir saya juga ngantuk, capek banget hari itu habis majelis gitu ya. Dia bilang saya pun kemudian tidur. Ketika sebelum ketidur itu saya lihat beliau lagi sholat. Dia bilang saya bangun entah jam berapa, saya lihat Hubabah tuh belum ada juga di samping. Saya kemudian lihat gitu, beliau lagi baca Quran. Habis itu saya pun tidur lagi. Dia bilang saya kebangun, kayaknya udah jam-jam 2-an gitu. Dan saya lihat tempat tidur di samping nih masih rapi juga gitu. Saya pikir Umi mana sih, udah rada gelap, beliau udah gelapin gitu. Tapi ternyata beliau nggak ada, adanya lagi sujud. Maksudnya nggak lagi baringan di sofa atau apa. Tapi masih lagi mengerjakan sholat, masih dengan mukenanya juga lagi sujud. Dia bilang saya pun kemudian tidur lagi yang capek banget gitu ya. Habis itu saya dibangunin, yuk Muna kita sholat subuh nak.
Dia bilang, dan saya tahu persis karena tempat tidur kami masih rapi, tempat tidur beliau sisinya tuh masih rapi. Dia bilang pagi hari beliau kemudian baca zikir-zikirannya sampai terbit matahari. Habis itu kemudian beliau sholat duha ini apa, habis itu dijemput untuk majelis. Dan beliau datang dengan penuh semangat, habis mandi gitu. Dia bilang saya dapetin beliau itu nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Saya hanya mendapati beliau sempat ketiduran di dalam mobil ketika membawa kami pergi ke majelis itu. Dia bilang itu aja tidur beliau. Dari sekitar 24 jam saya mendapati bersama dengan beliau. Ketiduran di mobil, itu doang yang dianggap sebagai tidurnya. Dan mereka sehat teman-teman saudara sekalian. Dan mereka nggak lelah teman-teman saudara sekalian. Kenapa? Di depan mereka berdirikan tujuan mereka, ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan surga sebagai tempat kembalinya. Salah satu dari teman saya yang ikut dalam rombongan tersebut, ada salah satu sahabat saya dari Abu Dhabi. Dia cerita dalam rihlah tersebut. Dia bilang gini, berapa waktu yang lalu, Ustazah Halimah, dia bilang, kami lagi bicara-bicara, ngobrol-ngobrol antara Hubabah Nur, putri-putrinya, sama rombongan yang memang datang dari negeri Arab. Semuanya pada ngeluh gitu. Ya ampun, saya udah capek banget nih. Capek banget bahasa kita ya. Udah lelah sekali gitu. Berapa hari kita kurang tidur, berapa hari kita perjalanan terus. Ada lagi satunya ngadu lagi, iya anak yang saya tinggalin sampai telepon, mama kok nggak pulang-pulang, begini begitu, semuanya gitu. Sampai kemudian habis mereka pada curhat gitu, pada ngomong kayak gitu, mereka capek gini gitu. Ubabah bilang, bener nih yang saya ceritain tadi nih, yang hanya 2 jam aja tidur beliau itu pun juga sudah beliau anggap banyak gitu ya. Beliau bilang seperti ini teman-teman sekalian. Dia bilang, iya nih, saya juga capek. Dengerin teman-teman sekalian, saya juga capek. Karena capek adalah sesuatu hal yang normal untuk dirasakan. Dia bilang saya juga capek. Terus si ini anaknya beliau yang paling kecil tadi telepon katanya gitu. Dia bilang mama nih nggak pulang-pulang, Umi nih nggak pulang-pulang. Kapan dong Umi pulang? Gitu. Dia bilang saya juga pengen pulang, maksudnya pengen cepet ketemu juga sama dia gitu. Saya kangen sama dia, kata Hubabah. Normal sekali teman-teman sekalian. Sebagai manusia berasa rindu, sebagai manusia berasa lelah. Beliau bilang, tapi saya juga kalau di rumah, maksudnya di Tarim, dia bilang saya juga capek. Dan semua orang juga tahu itu. Jamu tamu, sampai tamunya nggak habis-habis teman-teman sekalian. Punya pondok pesantren, mengajar di pondok pesantren tersebut, mengisi kajian-kajian di seluruh kota Tarim dan sekitarnya, dan bersama dengan itu ibadahnya, zikirnya, Qur'annya nggak pernah selesai-selesai. Anaknya 10, kebayang, suaminya ulama, kebayang kayak apa lelahnya gitu. Beliau bilang, tapi saya juga di mana-mana juga capek. Saya pulang ke rumah pun saya juga capek. Ya udah nggak apa-apa deh. Nih, ini poin nih. Nggak apa-apa deh, saya capek-capek di dunia. Ntar saya mau istirahat kalau udah masuk dalam kuburan. Saya akan istirahat kalau saya sudah masuk dalam kuburan. Kata teman saya yang cerita ini, yang dari Abu Dhabi ini, dia bilang, saya sering dengar istilah lelah-lelahlah kamu di dunia, nanti biar di hari akhirat kamu istirahat. Saya sering dengar istilah itu. Tapi ketika itu diucapkan oleh seseorang yang kami tahu beliau telah menjadikan hidupnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, berlelah-lelah tanpa ada henti-hentinya, tanpa ada istirahatnya, tanpa ada pikniknya, tanpa ada kayak ya itulah gitu ya. Dia bilang itu menjadi sesuatu yang tampak real. Itu menjadi sesuatu yang bukan kalimat ngawang-ngawang di angkasa, akan tetapi sesuatu yang memang benar-benar menjadi tujuan.